4:30 sore. Nah, gue gara-gara temen lu lagi gitu. Gue udah tahu otak lu. Tuh lihat tante. gitu kan. Anjir, Kalau lo mus ada mus? gua kagak ada anjir. Gua- Sampai separah itu anjir. Gua yang ini, itu parah yang Jaka tuh kayak dia di Bandung kan? Heeh, si Jeki lagi di Oh Bandung. Jaka dong, kan dia kakak. Kan temen deh. Lo manggilnya Jaka apa kakaknya? Mau cerita apa enggak nih? Di silsilah keluarga. Malam itu gua tuh kayak excited gitu loh, Musamori nih gua gitu. Nah itu gua tidur kebangun jam kayaknya setengah tiga seingat gua sih. Itu tuh gua kebangun terus gua kayak mencoba buat tidur lagi karena setengah tiga kan. Gua coba buat tidur lagi tapi nggak bisa tidur. Disitulah baru gua mendengar ada cewek bernyanyi. Jadi nyanyi itu dia bersenandung gitu loh. Kayak dan itu gue pertama bisa kayak gue kira ngaji nih. Ngaji. Tapi sebenarnya kayak gue cewek positive thinking, ngaji kali, karena kan rumah gue sampingnya kayak ada musola masjid gitu deh. Gue diemin tapi kok kayak ada di gue dengerin lama nih, apaan ngaji bukan, atau biasanya kan kedengeran tahu kan kalau ngaji itu lu bayangin dari jam 2:30 sampai jam 5 itu nggak berhenti. Buset, kuat juga ya. Terus lo ngapain? Ada azan subuh. Pas azan subuh suaranya jadi samar tapi tetap ada. Ya kayak ngaji ya tetap suaranya kayak kembali seperti semula yang kedengeran terus. Akhirnya gue ketakutan kan. Akhirnya gue telepon nyokap bokap gue untuk ke atas. Ya habis itu kayak bonyok gue ke atas, nggak denger apa-apa. Aduh. Oh dengar? Tapi gue doang yang denger. Jadi kayak, denger nggak bu? Nggak denger. Masa nggak kedengeran sih? Ini ada loh bu. Jadi kayak cuman gue doang yang denger. Dia kayak gue kayak orang stres sendiri yang denger kayak ginian loh. Gue mandi buat sunmori pun pas gue mandi masih ada. Sampai gue manasin motor masih ada. Dia nempel kali sama lo. Pas gue pergi hilang. Oh, kira ditempelin. Itu yang kayak Gimana tadi bunyinya? kayak gitu. Beberapa hari kemudian gua sama adik gua main Xbox Kinect tuh kan, kita main Kinect. Gua sama adik gua berdiri samping-sampingan. Nah yang ini kita ke tracking, tapi ada satu lagi yang ke tracking. Bukan ade lu. Kayak Itu dia duduk apa diri? jongkok ke detect, dan dia tuh kayak ngeliatin kita. Maksudnya kayak posisinya tuh kayak jongkok gini. Jongkok apa anak kecil? Jongkok kayak gini om. Ke detect kayak gini aja, makinnya ke detect aja. Iya nggak, maksud gua. Dia lagi kayak gini, kayak ini adek gua, ini gua, dia di sini. Gini. Terus gue yang kayak lihat-lihatan kayak, oke kayaknya kita harus berhenti. Udah dulu ya. Iya. Arsya nggak kebagian cerita tuh. Enggak ada gua mah. Gitu. Dia mah listener aja. Asik, Arsya tuh Listener. cerita horor Arsya adalah Cerita horornya Arsya itu tadi pajak naik 12%. Oh, pajak itu cerita horor itu. cerita horor. Kamu enggak ada sih di rumah Raja juga. Ampat cerita horor. Raja Ampat cerita horor. Apalagi? Di rumah mama. Apalagi Kak? Cerita horornya. Itu tuh dulu saudara dapat kiriman. Dapat kiriman, jadi lagi ngumpul, tiba-tiba bude gue yang udah almarhum gitu, tiba-tiba ngomong pakai bahasa Batak gitu, dan itu tuh kita nggak ada yang ngerti gitu, ini orang kenapa gitu. Nah untungnya tetangga itu ada tetangga orang Batak gitu, dipanggil lah, ditranslate akhirnya. ditranslatein, dan ketika orangnya datang, tetangganya datang, dia juga bingung, ini bukan Batak zaman kita gitu. Batak jadul. Wah, Batak jadul ini. Ditranslate patah-patahnya gitu, intinya ada orang yang itu tuh nggak suka gitu, pernah ada salah lah gitu katanya keluarga kita, dan dia tuh pengen
ditebus gitu loh bahasanya. Dengan cara apa? Nah, intinya harus ada keluarga dari keluarga sisi bapak gitu yang ngasih semacam kain gitulah. Yang saksinya itu kakak, ibu, bapak waktu itu tuh lagi ditugaskannya bukan di situ. Ngebalikinnya itu tuh waktu itu siapa yang sakit ya? Intinya dari keluarga kita tuh ada yang sakit dan cara nebusnya itu tuh harus ngasih kain semacam kain Batak gitu, ulos ya. Batak gitu. Heeh. Habis itu harus ada keluarga yang megang gitu loh, harus ada keluarga yang megang gitu, megang bude gitu, karena yang dikirim kan budenya gitu, bude gua, dan harus ada keluarga dari keluarganya bapak gitu, dan ibu kan tuh bukan darahnya bapak gitu. Akhirnya yang ada waktu itu darahnya bapak itu tuh kakak gitu, kakakku tuh sampai gemeteran gitu dipegang, nggak ngerti ini kenapa gitu. Nah, anehnya tuh keluarga bapak itu tuh ternyata ada dukunnya gitu loh. Oh, main dukun. Ada dukunnya gitu, ternyata kakak Pak D gitu tuh ada dukun ternyata gitu. Pak D gue tuh dukun ternyata. Berarti Anda keluarga dukun. Iya, ada dukun gitu lah. Jadi dia buka praktek pengobatan gitu. Oh, tradisional ya. Dukun beranak gitu. Enggak bener-bener kayak Kemenyan lah gitu, kayak di Jawa Tengah sana. Itu doang sih palingan. Nggak ada seserem sampai anjir. Tapi gua ada cerita lagi sih. Jadi ini masih ini same roots, artinya modelnya sama. Jadi gua dulu itu pas gua masih kecil banget, umur 4-5 tahun lah. Gue ingat banget. Jadi umur 4-5 tahun gua udah kayak masih main-main lah. Apalagi dulu masih banyak nih keluarga-keluarga yang di rumah lama gue yang di Harmoni ini. Gue pas itu ada om gue di rumah. Ada om gue di rumah, udah almarhum by the way. Posisinya gini, ini digambarin lagi ya. Jadi setelah yang tadi kamar itu, ini kan jendela nih. Sebelahnya itu kamar. Sebelahnya itu kamar. Ya, jadi lo agak maju ke depan lagi buat masuk ke aisle-nya. Buat masuk ke lorongnya itu, ini ada living room lagi. Jadi di sini ada living room, di sini ada living room lagi. Karena gede banget. Karena gede banget. Gede banget. Buset dah. Ada living room lagi. Nah, living room ini yang dikelilingin sama kamar-kamar. Ada 3. Ada 3 kamar. Jadi 3 kamar ibunya dia, kamar tante gua 1, sama kamar dari om gue. Jadi ada 3 kamar, yang tengah-tengahnya ini ada living room gitu. Yes, jadi bisa digambarin nanti gue gambarin lah gampang lah. Ada kaca gede. Ah, ada kaca gede di situ. Mana sih? Gue lupa. Ada kaca gede di situ. Nah, pas itu gue lagi main di bawah. Terus tiba-tiba om gue itu manggil gue. Raffi, gue naik dong. Iya, kenapa om Koko gitu. Terus dia bilang, gue masuk dong ke kamarnya. Kenapa om Koko? Nah, posisinya itu di dalam kamar itu TV-nya di ujung. Ini kasur dia. Nah, di sini dia lagi duduk ngebelakangin gue. Oke, jadi nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sama sekali. Nyala TV-nya. Dibilang bikinin kopi. Dulu dia ada pembantu. Gue suruh pembantu dia buat bikinin kopi. Gue yang antar, nggak apa-apa. Pas gue udah ini gue antar. Nah, pas gue masuk kamar, di sebelah kiri gue itu ada lemari kecil. Kata om Koko, ya udah kamu taruh situ aja. Ya udah, gue taruh. Pas gue taruh, gue ke bawah, gue main lagi, tiba-tiba klakson, tin tin tin. Ternyata Password, Cok. dan ternyata om Koko baru pulang dari toko ikan. Terus tadi itu siapa? Pas dilihat lagi, kenapa? TV-nya nyala, kopi tinggal setengah. Lah, berarti diminum ya. Aduh. Coffee mix kita apa? Kopi hitam. Kenapa nggak suka cuma setengah doang, udah mubazir udah. Top kopi. Kopi luwak. Kopi top chef. Itu emang nggak tahu kenapa sih ya. Mungkin kalau di rumah yang lama tuh yang di Harmoni, kalau ada orang yang pengen niat jahat pasti digangguin loh. Iya, betul. Ada yang ngejagain. Kayak misalkan nih temen gua ada niat jahat nih, tiba-tiba bengkak di leher. Buset, ada yang bogem berarti ya? Nggak tahu. Dicupang. Siapa kak? Dicupa. Siapa kak? Iya, nanti ada di belakang lah. Ada boleh. Nanti di sini bengkak tiba-tiba berapa hari gitu, sampai sakit lah pokoknya lah. Enggak, ini kayak cupang yang lo maksud ya. Enggak anjing, beneran. Oh, beneran. Anjir. Dibogem Beneran lagi ya biasa dulu kan.
terus lagi apa namanya lagi tiba-tiba dia merah gitu. Maksudnya kayak gimana sih kayak bengkak gitu. Terus Gede gini. Gede banget. Itu namanya Kecelakaan aja. tumor aja. kalau di rumah yang baru di Jakarta Barat itu tuh sebenarnya awal-awal doang ya. Awal-awal dong. Jadi itu dulu setiap jam 1 pagi, setiap jam 2 pagi, setiap jam 3 pagi 1:10, 2:10, 3:10 itu kayak ada yang ngebanting apa namanya sendok garpu di ruang makan. Tang. 1:10, 2:10, 3:10 Terjadwal gitu. setiap hari. Gua nggak pernah ini. Bisa kayak nggak pernah ngeh. Ya karena mungkin ya karena lo awal-awal kan lu nggak ada. kan lo Awal-awal kan gua ada. ada. Gua lu pindah kan gua ada. Nah, Ya emang lu selalu ada. semenjak yang itu tuh yang syukuran kan undang apa berdoa segala macem, nah itu Udah hilang. udah nggak ada. Hmm. Lo mulai aktifnya pas abis ini pas abis udah doa Udah pada yang pergi awal-awal banget kayak gitu 1:10, 2:10, 3:10 ya. Jamnya spesifik banget ya. parah. Nah, sama yang gua alamin lagi di rumah baru gua dulu itu wastafel. Kenapa wastafelnya? Jadi wastafelnya kayak ada, lo tau gak sih kalau misalnya besi kayak gitu, kalau misalkan lo giniin dia bebekas gitu. Bisa bayangin nggak? Iya. Nah, itu bebekas muka. Gimana cara muka orang tahu? Iya, jadi muka kecil gitu. Ih. Kayak syukuran gini. Kayak Itu syukuran nggak gini. tahu coincidence apa enggak sih? Yang di meja makan ya. Iya. Nggak tahu. Nggak, karena dia pernah minum air keran dari situ. Aus Pak, bulan puasa. Lu mokel aja. Oke. Jadi posisinya tuh di sekolah 4:30 sore. Nah, gua gara-gara Ada yang begini. Temen lu lagi gitu. Gua udah tahu otak lu. ini beneran anjing. Kenapa masa teman gua gejol-gejol gini? Cok aja. Udah ada cut. Jadi gini ceritanya. Aduh anjir. Nah, tadi nggak di-cut ya. Bangsat, enggak gue editor anjing. Bodoh amat anjing. Dekat. Lu kenapa mencet emot ngocok aja? Tombolnya. Oke, lanjut. Ayo. Tombolnya ngocok anjir. Ya, 1 2 3. Iya. Enggak gini. Lanjut. Jadi gini. Pas gue gini, wah anjing serem juga gitu. Enggak udah lanjutin. Udah, lanjut aja. Heeh. Ya jadi kayak Tante lihat tante. Better jangan di-cut sih, Nyok. Itu yang paling benar. begini. Tante tolong dipertimbangkan lagi Tante. Kalau saya pribadi ya saya punya mantu sih saya mikir-mikir. Jadi intinya 4:30 sore di sekolah 02. 02 Pekanbaru. Pala lo. 02 Del Peru. Jauh banget anjir. Jadi gue sekolah di Menteng. Oh Menteng 02 itu. Menteng 02. Jadi gue dulu sekolah situ. Nah, gara-gara gue tuh lagi sering tahu dulu main, lo tau nggak stick? Yang Terus kita diginiin. gini-giniin. Iya. Nah, itu sering tuh Iya. gue. Itu gue sampai lupa PM. Dulu Pemantapan. ya Kan mau UN. pemahaman materi lah. Iya, Enggak, PM. bukan UN. Jadi dulu kelas 4, 5, 6 kalau Ada PM. 4 ya ada PM. Penerapan 4, 5, 6 tuh ada PM. Polisi militer. Pala lo. Digeplak-geplak gitu. PM ya. Sekolah lurah dong lu. Sekolah lu. Digebuk-gebukin. Gue lagi main sama temen gue di situ. Terus main, udah temen gue pulang. Nah, gue mau bersihin nih, bersihin stick gue. Pas gue mau bersihin, tiba-tiba stick gue yang tadinya di sini, gue mau ambil pindah ke sini. Oh mungkin angin. Gue giniin lagi, dia loncat. Lah. Dia loncat nih. Jadi kan gue mau ngambil. Awalnya gue mau ngambil nih. Terus begini dong. Oh, oke lah. Nih. Oke. Contoh kayak Oke, gini. guys. Gini. Terus tiba-tiba jadi gini. Oke lah, mungkin ditiup angin. Heeh. Pas gue mau gini lagi, dia loncat anjing. Udah kayak kodok kayaknya. Anjir dapat bahaya dulu pengalaman kayak gitu nggak pernah gue seumur. Enggak, mungkin itu mungkin teguran buat gue gara-gara gue bolos mulu PM. Kan? Kan mau disuruh tanya, lo mau Mau nggak apa sih enggak? punya pengalaman Nggak horor? mau. Kagak mau.
Siapa yang mau gitu maksud Ribet gua? anjir. Enggak, ya mungkin ada yang mau ya, cuma untuk gue pribadi gue kalau dibilang nggak mau mending normal-normal. Nah cuma gue semenjakan ada tuh di YouTube tuh yang apa tuh yang pakai alat-alat Iya, itu tuh. Fasmo yang kayak Aldi Dia yang kayak Ah. fasmofobia kan, cuma gue kepo juga kayak anjing nih kayak kita ke belakangin lah di bener apa enggaknya, cuma maksud gue penasaran aja gitu loh. Dibilang ada mah ada. Iya. Gitu. Ada. Dibilang ada mah ada, cuma maksud gue kok bener gak sih kayak gitu lah. Kayaknya ya udah. Mm. Tapi itu katanya dulu gua pas SMP pernah ada kesurupan masal di situ. Wah, kan. Gara-gara tau nggak apa? Gara-gara pohon duren ditebang Dia pada pada kesurupan. masal. Berapa orang yang suruh Bang? Satu. Itu kan bukan masalah anjir. Enggak, gua ada beberapa Satu. anak kalau nggak salah. Tapi itu dalam keadaan itu kayak berhari-hari tuh kayak agak mencekam gitu loh di sekolah. Gara-gara pohon duren. Gara-gara pohon Dulu, duren. iya dulu di sekolah gue pun juga sama. Jadi pasti ada satu bulan gitu, pasti ada yang beberapa orang kesurupan. Di mana anjing? Ya di sekolah gua SMA. Ya, Kenapa sekolah di dia mah gedung Belanda, ya wajar lah. Ada Masuk aja yang kamar kesurupan. mandinya kayak kaca gede gitu Belanda isinya. Penjong. Apa? Pendesar. Dendels gitu tiba-tiba ya. Jong. Ada dejong. Kalau misalkan ditanya mau atau kagak mau, Sixen kagak wes capek anjir. Kagak Iya capek. Kalau ada yang punya cerita horor yang mau dibacakan atau pengen sharing story boleh di kolom komentar. Iya, kalau Coba ada bacain nanti kita ini deh. Bismillah ya. Kalau rame. kalau misalkan ada tahu tempat horor Tangsel di Jakarta atau mana ya. Nanti biarkan Musa dan Raffi yang sampai. Gak mau. Gua sendiri deh enggak apa-apa, Kak. Nah, Raffi sendiri sama pacarnya. Jangan Ah, libatin. mesum aja. Jangan libatin cewek gua lah. Malah mesum.